Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiaska Surya R dari kelas 5A dengan NPM 223510624. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang pemahaman materi yang akan saya lihat videonya dari link YouTube yang Bapak berikan. Langsung saja ke video. Subscribe di Aprizal, kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gue mukanya ketinggalan pas gue tidur, jadi gue nggak open cam-nya untuk saat ini dan bahkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah pakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gue seringnya pakai itu dan gue ngertinya pakai itu, lebih senengnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya browser, gak mungkin gak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gue akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript dasar. Ini ya boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini, bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini. Perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini, new text document. Sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik .txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik .txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja sampai berubah indeks HTML-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita, tempat kita bekerja, folder-foldernya. Masukin dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes, ini centang, yes, dan kita buka index.html-nya. Kosong, belum ada apa-apa, gue perbesar dulu ya. Gue zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing-pusing lu. Sebelah backspace itu ada tombol plus kalau kalian mau zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan Ctrl di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gue pencet T, lalu gue tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gue, karena gue udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar, hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya, ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan 2 cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau bisa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa, HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk script-nya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title dia Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey, oke? Berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengen eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Klik aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya, contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya, ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus, kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup script-nya,
Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini, pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.cs. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.cs. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.cs, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.cs akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.cs. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho, save. Oke, kalau sudah kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser. Seperti tadi kalau kita refresh, ini alert. Itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log. Dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik control, tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash slash ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini, slash bintang. Misalnya sini alert lagi, lalala. Wow, manage WordPress Hostinger. Punya 3 fitur fantastis untuk website kamu. Lalu di sini bintang-bintang slash, yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh ya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2. Kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console.log. Misalnya di sini, hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi, pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert, bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya, bro. Sama kan ya? Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah, ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda. Pakai tanda tanya. Save. Lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console lognya. Kita refresh. Akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda. Taruhlah di sini 30. Oke. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuma kayak gini doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh inputan dari user ataupun sebuah nilai tertentu terserah kalian sesuai yang kalian pengenin gitu, bro. Contoh di sini gua bakal bikin variabel untuk menampung usia kita. Untuk membuat variabel JavaScript itu bisa pakai var spasi, nama variabelnya apa? Taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke, kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian konsol gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi. Terus pergi ke bagian konsol, kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya, variabel usia berhasil dibuat, bro. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con x misalnya sama dengan 1 dan juga ada let. Let's y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah. Cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan bahasa Indonesianya let itu biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gue hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save.
ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya itu udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini bro, karena ini interpreted ya bro, disebutnya itu interpreted, artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log, usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35, karena dia ada di baris 4, sedangkan let usia 30 itu ada di baris 3. Jadi nilai terakhir dari variabel usia adalah 35, sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu kalau udah kayak gini kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai console log atau biarin lah console lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah, itu bisa. Pakai misalnya alert usia, save. Jadi pas kita refresh browsernya 35. Oke, kalau di konsol itu tetap hey ho usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sini lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah save, reload lagi. Usia kamu adalah 35, betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prom, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke. Kita bikin sebuah variabel untuk menampung prom. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. Tadi udah gue ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Karena kita bisa menampung sesuatu di dalam sebuah variabel, artinya prom yang tadi, prom ini ya kayak gini. Berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh mana ya? Loh kok gak muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T. Prompt. Kalau kita save, terus kita reload. Berapa usia kamu? 33. Nah gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop up usianya tuh berapa sebenarnya. Ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro. Nah daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa. Ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa kayak gitu kurang lebih. Di sini tinggal kasih alert aja. Usia Anda adalah plus usia sama aja kurang lebih. Cuma kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya. Berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gua akan hapus dulu. Bagian ini juga gua hapus. Kita akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel itu bernilai apa? Jenisnya. Contoh, let x, janganlah, let nama sama dengan pakai kutip seperti ini, Dea Afrizal. Terus kalian bikin lagi di bawahnya misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah konsol menjadi seperti ini atau alert boleh. Nama Anda adalah plusnya di luar, nama, plus lagi, dan usia Anda adalah plus lagi, usia. Kalau di save menjadi, nama Anda adalah Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke, nama ini bertipe string, gue akan kasih komentar di sini, tipe string. Usia berarti tipenya adalah integer atau number, karena dia angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini, kutip atau quote seperti ini nggak perlu, karena dia bertipe angka. Misalkan gue punya tinggi badan, let tinggi badan. Nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua huruf besar biasanya, atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case sebutnya ya. Jadi kata pertama itu huruf kecil semua, terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gua pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard, tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gua 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya atau float. Kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Jadi ini bersifat number sebenarnya, tapi numbernya itu bukan bilangan yang tanpa koma, tapi ini bilangnya ada komanya. Jadi biasanya itu disebutnya double atau float kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan cerah dulu, sini kita bantu. Ada Revoyu Fundamental Course. Kamu bisa Udah nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai atau ini apa namanya ya. Cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu. Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar misalnya, gue kasih 0. 0 itu juga tipe data. Kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, 0 itu nggak tahu lah pendefinisiannya seperti apa ya. Intinya kurang lebih 0 itu tidak bernilai atau tidak kayak gimana ya, gue susah jelasinnya Pak. 0 itu kosong lah kurang lebih kayak gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus seperti ini, gue akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian, di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard itu ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai $, pakai kurawal seperti ini, masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Dea Afrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu $30. Artinya usia saya itu 30, usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah $, apa isinya berarti? Tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macamnya, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam coding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini. Jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan saya dan pacar saya pacar.
Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kan bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya di Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini, ya. Oke, undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100 gua cuma 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuma dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let, cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah, bukan undefinite lagi. Nah supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin cm misalnya. Tinggi badan saya adalah tinggi badan sini cm, centimeter. Berat badan saya adalah berat badan cm. Gitu. Cm, kg. Kita save, cek browser, refresh. Nama saya Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5 cm, berat badan saya 60 kg dan pacar saya 0. Nah, karena gua nggak mau pacar sayanya tulisannya 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke? Supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi dalam JavaScript itu kita pakai yang namanya if else atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert karena ya kenapa di atas alert? Ya karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu supaya nggak muncul 0. Artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If buka tutup seperti ini, artinya jika. Nah, ini kan logik nih standar nih. Jika pacar sama dengan 0, nah, apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1 kayak gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah, karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya. Belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, boleh kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini, jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya, yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini, yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya, betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya dan pacar saya udah punya, kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else, selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan, alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah, ini kan if else. Kalau kita mau pakai switch, ini gua komen dulu ya, ini blok Ctrl/. Lalu gua bikin di sini switch. Kayak begitu bro, buka tutup, kurawal, enter. Diikuti dengan case dan juga break. Case di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu, pacar. Nah, case adalah kasusnya, pacar adalah statementnya. Jika pacar dengan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu, kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini. Case 2, kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan punya pacar 2. Aku cukup playboy, gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Default. Break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum punya pacar. Yang artinya selain 1 dan 2, secara default atau secara bawaan pabrik, itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya, tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2, kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini, replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, usia saya 30 dan berat badan bla 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 dan pacar saya punya 1 aja. Oke, sesuai ya, karena di sini juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya, yang playboy. Kita coba reload. Boom. Aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya, sorry, gua save selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua. Jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar. Kita coba refresh.
belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gue akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gue lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gue delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan satu alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gue akan bikin di sini satu variabel baru di bawah sini. Let saldo awal sama dengan misalkan gue punya duit 50.000. Let saldo tambahan sama dengan 3 atau 80.000. Oke. Lalu gue akan bikin alert baru di sini untuk memunculkan saldo awal dan saldo tambahan. Pakai backtick lagi. Saldo awal saya sebesar pakai dolar kurung kurawal saldo awal. Dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya dua alert dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di oke akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita oke berakhir. Nah, kita main dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Refresh. Oke, saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga saldo tambahan sebesar 80.000. Gua pengen di sini kita tambahkan jadi total saldo yang saya miliki adalah sebanyak titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, Bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu satu variabel penampung nilai akhir dari saldo kita. Kita akan pakai cons di sini. Nilai saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, Bro. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di save jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung kurawal saldo akhir. Kalau udah di save kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke. Dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang, jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi kayak gitu-gitulah standar. Sebenarnya kalau di codingan untuk level yang saat ini nggak begitu rumit. Jadi taruhlah di sini kalian punya hutang cons hutang sama dengan kalian punya hutangnya 30.000 dah. 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang, betul? Kurangin hutang. Jadi mestinya 5 plus 8 kan 13 nih, dikurangin 30.000 jadinya 10.000, harusnya 100.000 terakhir kan. Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua. Nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak 100.000 rupiah karena ada hutangnya. Kalau misalkan pengen kali kalian ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini misalnya cons X sama dengan 3, cons Y sama dengan 5, cons Z sama dengan X dikali Y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu, Bro. Misalkan nilai X sama dengan X dan nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z ya. Nilai X sama dengan X dikali nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja kayak tadi. Pas kita reload, nilai X 93 dikali nilai Y 95, maka hasilnya adalah 15. Kalau dibagi, ini kita bagi, misalnya X dibagi Y, taruhlah X-nya 9, Y-nya 3. Jadi kalau kita save, otomatis ini ganti dulu nih. Tadinya kali jadi dibagi. Nilai X dibagi nilai Y, maka hasilnya adalah, kita refresh. Nilai X sama dengan 9 dibagi nilai Y sama dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 3. Kalau misalkan ininya 2, gimana kan 9 bagi 2 susah tuh 4,5, munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu, Bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X 99, nilai Y 92, maka hasil akhirnya 4,5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya. Walaupun sebenarnya sama-sama aja masih number juga, number. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita hapus semuanya. Ingat-ingat aja atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array. Variabel bersifat array. var mah jadul ya. Jadi var itu udah enggak terlalu dipakai sekarang di JavaScript. Disebutnya udah deprecated gitu ya, Bro. Dan sekarang itu diganti ke let jadinya. Untuk standarnya kok sih let dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let nama guru sama dengan untuk array itu kita pakai kayak beginian, siku-siku. Di dalam array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Nilainya mau apapun bebas. Taruhlah nama guru pertama adalah Jody. Ya, pakai quotes dulu seperti biasa. Di dalam siku ya. Setelah quotes pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru. Yang pertama Jody, yang kedua bunga, lalu koma lagi, spasi, quotes lagi. Misalnya ini siapa, Rahman. Dah 3 biji aja dulu. Lalu kalau kita alert nama guru. Save, reload lagi browsernya, refresh. Jody, bunga, Rahman. Oke? Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil array yang ke pertama ini, Jody, maka di sini kita pakai siku seperti ini. Jody itu ada di urutan berapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga. Itu secara bahasa manusia. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman, itu angka pertama mulai dari 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1 tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody, itu di sini berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya, Bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman berarti kita harus tahu urutannya. Jody, bunga, Rahman. Rahman ke bukan ketiga, Bro, tapi kedua karena dari sini kan 0, 1, 2. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save, kita reload lagi. Rahman. Kalau bunga berarti dia ada di nomor 1. 0, 1, 2. Save. Kalau kita reload, bunga. Berhasil ya. Nah, kalau kita mau tambahin isi arraynya itu kayak gimana? Bisa di sini kayak gini lagi atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variable array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung. Taruhlah kita akan memasukkan Dea dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu.
supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita mau hilangkan nilai pertama di dalam array ini, urutan ke 0 ya, urutan pertama atau indeks ke 0, itu disebutnya urutan itu disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi, kalau di bagian apa nih namanya teh? Array. Jadi indeks ke 0 itu Jody akan kita hapus dengan cara seperti ini. Nama guru .shift yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri, Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong, arraynya. Let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar. Nanti isinya misalnya kayak gini, nama guru indeks ke 0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke-2 atau indeks ke-1 itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea, nama guru di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalkan kita mau hapus lagi nilai pertama itu sama aja nama guru titik apa tadi shift. Jadi Dea bakalan hilang. Refresh. Fikri doang tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh, sisa Dea. Kurang lebih kayak gitu, Bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang. Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect element kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1 2 3 dengan cara copy paste aja gitu, Bro ya. Ini di blok, Ctrl C, enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untung gak salah nyebut anjir. 2 2 3 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan 1 2 3 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for yang artinya tuh untuk melooping ya. Yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i dengan nilai awal sebanyak 1 atau 0. Nilai i awal itu 0. Titik koma. Lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika I kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah I sama dengan I plus 1, contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung perawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan looping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya, dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih, variabel pertama itu I bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika I-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi I akan berhenti kalau nilai I-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, enggak 0 1 2 3 lu hitung deh itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari 9 10, artinya dia akan mencapai 1 2 3 4 10 berarti 10 biji Dea Afrizalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 Dea Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik console log sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir console log sepanjang itu males juga ya kan. Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih, Bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno sama Bunga, ada 4 ya kan. Terus kita console log ini, taruhlah ini gua komen dulu, gua console log nama gurunya di sini, console.log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0 1 2 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya itu bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus 10. Taruhlah, ini yang ini gua hapus ya. Ntar kita bakal tahu bedanya apa. Jangan lupa ditambahkan di sini i plus plus, sorry di sini. Lakukan penambahan i, lakukan penambahan sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let fan seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya karena gua akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknologi lainnya. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.